Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan tidak bisa pisah lama-lama darimu dengan kekuatan pikiranmu. Ya, jadi Allah menciptakan manusia itu dengan berbagai keistimewaan. Ya, nah salah satu keistimewaan manusia itu memiliki pikiran. Dengan pikirannya, manusia bisa memilih jalannya, ya. Dan ternyata pikiran itu memiliki potensi dan kekuatan yang luar biasa, ya. Ada orang yang menggunakan pikirannya dengan maksimal, ya. Contoh Albert Einstein, Isaac Newton, ya. Itu orang-orang yang bisa menggunakan potensi pikirannya dengan lebih baik daripada umumnya manusia, dan kita mengenal mereka sebagai orang-orang paling jenius yang pernah hadir di muka bumi, ya. Nah, selain itu, pikiran itu juga memiliki kekuatan, ya, untuk mengirimkan pesan, untuk menerima pesan, ya, memiliki kemampuan yang kemudian disebut sebagai intuisi, ya. Nah, kemampuan mengirimkan pesan dan menerima pesan kita kenal juga sebagai kemampuan telepati, ya. Pikiran manusia itu juga bisa terhubung kepada orang lain, seperti halnya cara kerja wifi dan seterusnya. Nah, sehingga memang kalau kita membaca berbagai kehebatan pikiran manusia, itu kita akan menjadi orang yang terkagum-kagum. Nah, sekarang tinggal sejauh mana kita bisa memanfaatkan kekuatan pikiran kita ini, ya, untuk kebaikan kita, untuk masa depan kita, ya. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa, ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Saya juga pengen menyapa seluruhnya adik-adikku sekalian yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, juga adik-adikku sekalian yang ada di luar negeri, ya, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Taiwan, di Hong Kong, di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, dan seluruhnya. Semoga kabarnya baik selalu dan Allah berikan jalan untuk bersatu kembali dengan orang yang Anda cintai. Amin. Nah, jadi, ya, selanjutnya bahwa pikiran manusia itu juga akan membentuk masa depannya di kemudian hari. Karena itu kita pernah membahas bahwa manusia itu berdoa dengan lisannya, berdoa dengan hatinya, juga berdoa dengan pikirannya, ya. Jadi ketika kita membayangkan sesuatu, selalu bayangkan yang baik-baik, ya, karena tanpa kita sadari juga yang kita bayangkan itu akan memancar ke alam semesta, ya, diaminkan oleh para malaikat. Nah, sehingga apa yang kita pikirkan itu akan menjadi doa-doa
yang tanpa kita sadari kita panjatkan. Maka ketika kita berpisah dengan mantan, jangan lagi membayangkan waktu sedih-sedihnya kita berpisah dengan dia. Jangan lagi membayangkan pertengkaran yang pernah terjadi antara kita dan dia. Jangan lagi membayangkan wajah mantan, ya. Setelah perpisahan itu terjadi, itu kalau dilihat sangat tidak menyenangkan, wajah yang sangat tidak menyukai kita. Jangan lagi. Ketika kita membayangkan mantan sekarang, mulai membayangkan waktu perpisahan, nah, pikiran kita, ya, kita arahkan untuk membayangkan masa-masa indah bersama mantan. Membayangkan mantan minta kembali kepada kita. Membayangkan kita dan mantan bersatu lagi, menikah, menjadi sakinah mawaddah warahmah, ya, pernikahan yang berkah, sampai tua punya anak cucu dan seterusnya. Itu yang harus kita bayangkan, ya. Karena dengan kita membayangkan itu, maka itu menjadi doa, dan itulah yang kemudian akan membuat mantan selalu terikat dengan kita. Ya, kan kalau kita berdoa nih, 5 menit, kita sudah merasa capek ya. Sering kan bilang begitu, saya sudah capek berdoa Ustadz. Oke. Tetapi ketika kita berkhayal tentang mantan, 2-3 jam, itu tidak pernah terasa. Bahkan dimanapun, sedang mengerjakan apapun, sedang bekerja, sedang belajar, sedang kuliah, tetap aja, ya, terbayang mantan. Kita bisa menghabiskan waktu mungkin setiap hari 4-5 jam untuk membayangkan mantan. Ya. Nah, karena itu ketika kita membayangkan mantan akan kembali kepada kita, itu akan menjadi doa selama 4-5 jam yang kita panjatkan tanpa kita sadari dengan pikiran-pikiran kita. Ya. Kita berdoa 5 menit, banyak doa kita yang sudah terkabul. Ya, kita merasa udara cukup gerah, kita berdoa, ya Allah turunkan hujan, hujan turun. Kita tidak menyadari turunnya hujan karena doa kita. Kita mau keluar rumah, langit sudah gelap, kita berdoa agar hujannya ditunda dulu 1-2 jam sampai kita bisa tiba di tempat tujuan. Kita tiba di tempat tujuan, hujan baru turun. Tapi kita tidak menyadari bahwa hujan tertunda turunnya karena doa kita. Ada begitu banyak doa-doa kita setiap hari, 5 menit, 10 menit yang kita panjatkan dan terkabul. Bayangkan betapa dahsyatnya doa kita ketika kita berdoa 4-5 jam melalui pikiran-pikiran kita. Karena apa yang kita pikirkan itu juga adalah doa, seperti halnya doa yang kita ucapkan dengan lisan kita. Karena itu di dalam sebuah hadis kita diajarkan, idza tamanna ahadukum falyakshir, fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika kalian berangan-angan, perbanyaklah, karena sejatinya dia sedang meminta kepada Rabb-Nya, Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika apa yang kita fikirkan itu Allah kabulkan, kita selalu berpikir mantan kembali kepada kita. Kita selalu membayangkan kita dan mantan akan menjadi keluarga yang bahagia. Ya, kita selalu berkhayal mantan amat sangat mencintai kita. Nah, ketika apa yang kita bayangkan itu terpancar ke alam semesta, para malaikat ikut mendoakan, dan kemudian Allah kabulkan, maka tanpa kita sadari, kita menarik mantan kembali kepada kita dengan kekuatan pikiran-pikiran kita. Ya, karena itu, mulai sekarang, jangan lagi membayangkan berpisah dengan mantan,
Jangan lagi membayangkan bertengkar dengan mantan. Jangan lagi membayangkan mantan tidak menyukai kita. Bayangkan kita dan mantan bersatu kembali, berjodoh selamanya dunia akhirat. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.